Dari sekian banyak pertanyaan yang udah masuk ke email ProRege, hari ini rubrik BibDiv ProRege akan menjawab satu pertanyaan. Alkitab terdiri dari 66 kitab, 1189 pasal, dan 31.102 ayat. Dan semuanya konsisten. Masa sih? Di Kejadian 1 ayat 11-12, Tuhan memerintahkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji untuk bertumbuh. Tapi di Kejadian 2 ayat 5 dibilang bahwa belum ada semak apapun di ladang. Belum timbul tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke atas bumi. Jadi sebenarnya kapan sih tumbuhan diciptain? Wah, ini baru kitab pertama di Alkitab aja udah ada kontradiksi. Gimana nih? Pertama, waktu kita baca Alkitab, kita nggak bisa pakai cara berpikir kita di zaman ini. Kita harus pakai cara pikir first reader alias cara pikir orang-orang yang pertama kali menerima dan membaca kitab itu. Nah, kitab Kejadian ini kan ditulis oleh Musa kepada bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir. Maka, waktu baca kitab Kejadian, kita harus pakai cara pikir orang Israel zaman itu. Orang Israel tuh nggak peduli sama konsisten apa enggaknya urutan hari penciptaan. Yang mereka pentingkan adalah makna. Musa catat peristiwa penciptaan ini untuk orang Israel yang bersungut-sungut merindukan Mesir. Loh, apa hubungannya? Musa ingin mereka sadar bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang pasti mampu memelihara mereka. Tujuan kisah penciptaan ini diceritain ya untuk menunjukkan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Jadi ya bukan untuk nunjukin hari pertama Tuhan nyiptain apa, hari kedua ngapain, hari ketiga gimana, bukan yang gitu-gitu loh. Kedua, Kejadian 1 ini sebenarnya mau mengajak kita lihat secara keseluruhan kekuasaan Allah yang menciptakan semuanya. Kita seperti diajak untuk melihat kisah penciptaan secara panoramik. Tapi waktu masuk Kejadian 2, kita diajak untuk zoom in, melihat signifikansi penciptaan dan kehadiran manusia di antara ciptaan lainnya. Bahwa sebelum manusia diciptakan kan nggak ada yang mengusahakan tanaman. Ini mengingatkan kita kepada mandat yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengusahakan bumi yang Tuhan ciptakan. Maka guys, jangankan baca Alkitab, kita mau baca literatur apapun dengan benar, kan kita harus tahu konteks asli penulisannya dan juga intention si penulis. Jadi jangan sampai kita kejebak musingin mikirin kapan tuh semak-semak diciptain. Karena bukan itu inti pembahasan kitab Kejadian 1-2. Jadi kita harus cari tahu dulu bangsa Israel akan baca bagian itu seperti apa dan message apa yang Tuhan mau sampaikan ke mereka sebagai first reader. Jadi ya kalau mau maksain baca Alkitab pakai cara pikir kita sekarang, ya pasti bakal banyak gak nyambungnya lah ya. Problemnya bukan di Alkitabnya, tapi di cara kita baca Alkitab.